Hari ini gue mau berbagi sesuatu yang menarik. Sesuatu yang lahir langsung dari psikologi dan sifat alami ketertarikan manusia. Banyak pria merasa mereka bisa langsung tahu kapan seorang wanita sudah lama nggak merasakan kedekatan. Tapi kenyataannya jauh lebih halus dan rumit. Psikologi membuka rahasia bahwa bahkan sapaan sederhana seorang wanita bisa menyimpan dunia penuh emosi, keinginan terpendam, dan kebutuhan yang belum terpenuhi. Karena itu gue bakal nunjukin lo 6 pola khas yang sering muncul pada wanita ketika mereka sudah lama nggak punya kedekatan. Dan gue kasih tahu dari awal, tanda terakhir bisa benar-benar mengubah cara lo melihat hasrat wanita. Tapi sebelum kita masuk ke detail, penting diingat, setiap wanita itu unik, dan sinyal-sinyal ini bisa muncul dengan cara berbeda, tergantung kepribadian, budaya, dan pengalaman masa lalunya. Kalau ini pertama kali lo mampir, berarti lo ada di tempat yang tepat. Setiap hari gue berbagi pemikiran tentang psikologi wanita, dinamika hubungan, dan tanda-tanda halus yang sering dilewatkan orang ketika bicara soal ketertarikan. Tujuan gue sederhana, membantu lo belajar melihat lebih dalam, memahami perilaku manusia, terutama dalam konteks hubungan dan hasrat. Jadi kalau lo pengen jadi lebih percaya diri dan ngerti wanita di level baru, tekan like, tulis pendapat lo di komentar, dan pastikan subscribe biar nggak ketinggalan ide-ide segar. Tapi ingat, pengetahuan ini harus dipakai dengan rasa hormat dan empati, bukan buat manipulasi. Sinyal pertama, cerita sebagai ganti sapaan biasa. Kadang wanita bukannya bilang, hai, tapi langsung cerita panjang. Misalnya, lo nggak bakal percaya apa yang tadi gue alami di supermarket. Itu bukan sekadar obrolan kosong. Ini adalah mekanisme psikologis yang disebut pengalihan. Wanita yang sudah lama nggak punya kedekatan bisa merasa tegang bahkan di momen sederhana seperti bertemu dan menyapa pria yang dia suka. Sistem sarafnya bereaksi dan otomatis pasang perlindungan untuk mengatasi emosi dan keinginan yang muncul. Jadi, daripada jujur mengakui ketegangan lewat kata hai, dia memilih bercerita. Ceritanya bisa sepele, bahkan kadang dibuat-buat. Yang penting adalah menarik perhatian lo dan mengurangi ketegangan batin tanpa menunjukkan kerentanannya. Dalam psikologi ketertarikan, cerita-cerita semacam ini jadi jembatan kecil buat mengontrol interaksi. Penelitian sosial juga nunjukin, saat seseorang lapar secara emosional, mereka sering memilih komunikasi tidak langsung. Hal ini makin kuat pada wanita, karena sejak kecil mereka diajari untuk lebih hati-hati mengekspresikan keinginannya. Sinyal kedua, sopan santun berlebihan. Kadang wanita bukannya menyapa dengan santai dan manja, tapi malah ngasih sapaan kaku, kayak, apa kabar, dengan senyum formal dan tatapan serius. Dari luar terlihat kayak sekadar sopan atau dingin, tapi sebenarnya itu bentuk perlindungan. Kesopanan berlebihan sering muncul dari konflik batin, antara keinginan untuk dekat dan rasa takut ditolak. Kalau sudah lama dia nggak mengekspresikan keinginan, secara nggak sadar dia bikin tameng berupa sikap sopan. Sapaan formal lebih jadi pagar daripada cermin kepribadian. Itu membantu dia jaga emosi tetap terkendali sambil menilai situasi dan respon lo. Dalam neuropsikologi, ini dijelaskan sederhana. Di momen ini, bagian otak yang ngatur kontrol diri jadi aktif. Makanya kata-katanya terdengar kaku atau terlalu resmi. Sinyal ketiga, sentuhan kecil yang nggak sengaja. Ini bisa berupa sentuhan tangan ringan, menyentuh pintu saat lo lewat, atau bersihin debu imajiner di baju lo. Buat mata yang nggak peka, ini kayak kebetulan. Tapi sebenarnya itu cara melepaskan ketegangan karena haus sentuhan. Wanita yang sudah lama nggak merasakan sentuhan bisa secara nggak sadar memilih momen sapaan buat memperkecil jarak fisik. Biologi nyebut ini sebagai skin hunger atau lapar kulit. Kalau kebutuhan sentuhan lama nggak terpenuhi, biasanya muncul lewat gestur kecil kayak gini. Yang penting bukan besar atau kecilnya gestur, tapi pasnya momen. Biasanya sentuhan ini disertai senyum malu, pandangan cepat dialihkan, atau pipi yang memerah. Itu semua sinyal bawah sadar tentang keintiman. Dalam psikologi ketertarikan, ini adalah tes kecil, cepat, aman, tapi sangat jelas. Dia seolah ingin tahu reaksi lo terhadap kedekatan fisik tanpa harus membuka diri sepenuhnya. Sinyal keempat, pertanyaan pengisi. Kadang sapaannya berupa, susah nggak cari parkir?
Dingin nggak di luar? Atau macet nggak tadi di jalan? Padahal nggak butuh jawaban. Dia nggak peduli soal parkir atau cuaca. Pertanyaan itu cuma cara buat beli waktu, ngatur napas, dan nenangin diri. Riset nunjukin, pertanyaan kayak gini sering muncul ketika rasa cemas karena ketertarikan udah di puncak. Setelah lama kosong secara emosional atau fisik, kata hai bisa terasa berat, seakan penuh makna yang dia nggak berani ungkap. Makanya dia butuh pertanyaan ringan buat pegangan. Kadang dia bahkan nggak dengar jawaban lo, langsung lanjut ngomong hal lain. Itu bukti. Pertanyaan bukan buat informasi, tapi buat ngatur emosinya sendiri. Sinyal kelima, energi yang nggak sesuai. Bayangin lo masuk ke kafe tenang, tapi dia nyambut lo dengan tawa keras, senyum super lebar, dan gestur heboh. Awalnya kelihatan dia cuman lagi happy. Tapi psikologi bilang, itu kompensasi. Cara nutupin ketegangan batin dengan topeng hiperaktif. Wanita yang sudah lama nggak merasakan keintiman bisa jadi super sensitif. Dan interaksi kecil dengan pria menarik langsung memicu reaksi kuat. Untuk ngimbangin itu, dia mengalirkan energi keluar secara berlebihan. Dari luar kayak semangat banget, tapi di dalam sebenarnya badai. Biasanya ditandai tawa berlebihan, emosi meluap, atau sedikit gugup. Kuncinya ada di ketidakcocokan antara perilakunya dan suasana sekitar. Itu bukan tanda percaya diri, tapi justru cara nutupin ketegangan. Sinyal keenam, kontak mata diam. Kadang tanda terkuat justru ada di tatapan, bukan kata-kata. Dia menatap lo terlalu lama, matanya nempel, sedikit lebih dari biasanya. Sebelum akhirnya bicara, itu bukan acuh atau permainan. Itu momen ketika pikirannya kosong dan bawah sadarnya ambil alih. Hasrat terpendam muncul ke permukaan, dan matanya jadi pintu ke dunia itu. Tatapan kayak gini bukan kebetulan. Itu lebih berbicara daripada sapaan apapun. Di detik itu terjadi dialog diam, menilai, ngecek rasa aman, mencari jawaban apakah dia bisa melangkah lebih jauh. Penelitian ilmiah menunjukkan, momen seperti ini mengaktifkan bagian otak yang berhubungan dengan keterikatan dan perasaan romantis. Itulah kenapa tatapan ini terasa begitu intim dan bikin merinding. Semua sinyal ini harus dilihat lebih luas. Mereka bukan sekadar kebiasaan, tapi cermin dunia batin wanita, harapannya, ketakutannya, dan keinginannya. Saat dia lama tanpa kedekatan, itu memengaruhi bukan cuma hubungan, tapi juga harga diri, kondisi emosional, dan cara komunikasinya. Setiap sinyal adalah upaya buat menyatukan dunia dalam dirinya dengan dunia luar, mencari keseimbangan antara apa yang dia rasakan dan apa yang dia berani tunjukkan. Kalau lo pengen tahu lebih banyak tentang bagaimana wanita bersikap saat mereka bukan hanya lapar perhatian, tapi udah siap melangkah lebih jauh, tonton video berikutnya. Di sana kita bakal bahas tanda-tanda yang lebih halus dan provokatif lagi. Untuk sekarang, jangan lupa tekan like, tulis pendapat lo di komentar, dan subscribe biar kita bisa sama-sama jelajahi dunia psikologi wanita, ketertarikan, dan hubungan. Ingat, pengetahuan itu kekuatan. Tapi gunakanlah dengan bijak dan penuh rasa kasih.